Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, pendengar, kita kembali lagi ya di kabar persada akhir pekan dan kali ini kita akan masuk di segmen berikutnya ya, rekan Rahma. Yakni di kabar pekan ini. Kita nanti akan terhubung dengan siapa, rekan Rahma? Rekan Sidik ini ya? Yes, dari SAR MTA ya, insya Allah. Selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda di kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung terhubung Allah nih beri ya. kemudahan ya, kelancaran kita terhubung. Bagaimana Ya. kabarnya ini rekan Sidik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Wah, ini Posisi ada di mana ini ya? Ini yang kita kepo ya. Ada di mana nih, Pak Sidik? Posisi di posko SAR MTA untuk lihat kopdar pada kesempatan ini. Kita di Jalan Maninjau, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebagai posko, tempat yang kita tempati adalah salah satu rumah warga yang beliaunya ada 2 rumah berdampingan, kemudian ditawarkan untuk kita manfaatkan untuk ditempati dari posko pihak SAR MTA. Alhamdulillah. Baik, ini kalau rekan Sidik berarti tiba di Agam hari apa nih? Kalau tiba di Agam, kemudian kita proses perjalanan ke Agam ini menuju ke perwakilan Pasaman Barat dulu. Di tujuan kita ke perwakilan Pasaman Barat. Iya. Kita tiba di hari Selasa tanggal 2 Desember. Selasa 2 Desember ya. Pukul 13-an. Oke. Siap. Kalau keberangkatan dari posko utama dari SAR MTA sudah hari apa? Dapat kami sampaikan untuk pemberangkatan kita di hari Sabtu, kita diberangkatkan langsung di halaman pondok pesantren MTA di halaman Masjid Putra. Halaman Masjid Dari Putra. Polres. Iya. Itu Sabtu malam, Ba'da Isya pukul 20. Itulah ya beliau langsung lakukan. Masya Allah, berarti menempuh perjalanan berangkatnya Sabtu malam ya? Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru sampai ya? Wah, luar biasa. Dan tadi sampai di Pasaman Barat siang ya, rekan Sidik ya? Ya, ini Perjalanan sudah lama ya. ya, ini untuk tim yang betul-betul terjun nantinya akan bergotong royong kerja bakti membantu di sana. Iya. Ini butuh ekstra juga ya tenaga dalam perjalanannya aja Perjalanannya udah udah jauh. butuh ini ya, butuh effort tersendiri. Iya. Nah, ini bisa diinformasikan juga kalau anggota yang diberangkatkan dari Solo berapa nih, rekan Sidik? Kemarin kita dari Solo itu 11 personil. 11 personil terdiri dari? Dari 10 anggota SAR MTA, 1 dari media, Oke. MTA TV. Kemudian kita perjalanan sampai di Jakarta. Kita diikuti lagi dari Tangerang, 1 anggota personil dari cabang Panongan, Tangerang, itu dari SAR MTA, kemudian total 12 di Jakarta. Oke, 12 berangkat dari Jakarta ya. Oke. Ya. Nah, ini mestinya sudah memiliki keilmuan masing-masing ini ya teman-teman SAR yang ada di sana. Yang berangkat. Insya Allah. Ya, Baik. insya Allah sudah ada pembekalan pendidikan, ada diklat, sudah insya Allah sudah bisa. Siap. Oke. Baik, rekan Sidik, ini supaya para pendengar secara luas juga mengetahui, ini bisa digambarkan terlebih dahulu, terutama mungkin sejauh mata memandang dari rekan Sidik, ini suasananya seperti apa, kemudian barangkali perjalanan dari Pasaman Barat menuju Agam pun, Iya. apakah menemukan titik-titik yang ini apa ya istilahnya itu betul-betul ekstrim begitu untuk kondisinya, ini bisa digambarkan terlebih dahulu rekan Iya. Sidik. Ya, kita dari Pasaman Barat ke posko kita kemarin untuk mencari tempat yang strategis karena ada 2 titik yang kita mau tuju untuk obsernya. Perjalanan ya
karena di sini pegunungan ya, gunungan lereng-lereng itu beberapa titik terlihat ada longsoran yang terbawa oleh air. Kalau yang di sini disebut galodo, jadi dibawa oleh banjir bandang. Itu material batu, kemudian ada pohon-pohon, ada kayu-kayu lumpur, gelondongan gitu ada ya? Betul. Iya. Kayu-kayu besar ya. Dari atas Batu-batu besar juga ya? gelap ya. Tim SAR gue. Iki tim SAR sih, barengnya kayak ini. Oke. Ya. Iya. Iya. Halo. Oke, gitu. Siap, baik. Ya. Ini ada ya, kemudian rekan Sidik, ini kalau untuk target atau plan hari ini yang dilaksanakan untuk kegiatan dari rekan-rekan tim SAR MTA apa saja nih rekan Sidik? Ya, untuk kiat kita dari sejak pertama sampai sini, kemudian kita sudah diawali dari anggota-anggota kita dari Sumatera yang sejak hari Sabtu sebelum kita datang sudah mulai dia mengikuti kegiatan OPSAR pencarian korban-korban yang terkena dampak dari banjir bandang. Itu ada 2 tempat yang memang yang satu tempat itu di namanya Palembayan ya. Palembayan itu sangat luas sekali, area yang terdampak di beberapa kampung itu sangat luas. Jadi untuk pencarian sampai saat ini masih diperkirakan masih banyak korban yang di sana. Oke. Itu dari Sabtu, kemudian kita mengikuti Rabu pagi. Kita mulai dari Solo itu yang giat kita Rabu pagi. Kemudian yang satu tempat lagi kita di sekitaran Danau Maninjau. Dari Danau Maninjau kita arahnya berlawanan dengan yang arah yang Palembayan tadi. Kita di poskonya di tempat di tengah-tengah. Oke. Kemudian di sekitar Danau Maninjau itu juga ada. Kalau di sana yang banyak sekali batu-batu besar, kemudian pohon-pohon yang gelondongan-gelondongan yang besar sekali dari atas bukit turun yang menyapu rumah-rumah, tempat persawahan, tempat-tempat tinggal yang sudah nggak bisa dikatakan lagi masjid, juga ada yang sangat banyak sekali. Kita mencari korban yang masih kita. Berarti beneran bahwa rumah-rumah itu sampai roboh semuanya gitu ya, rekan sih? Betul, sudah nggak terbentuk. Kalau rumah sudah nggak terbentuk yang terkena itu. Oke. Ya, Berarti kita benar-benar membayangkan ya. berapa ribu orang nggak punya rumah gitu ya? Betul. Ya, kemudian yang kita kepo karena di sosial media ini juga viral sekali, ada banyak kayu-kayu gelondongan yang cukup besar begitu rekan Sidik. Nah ini kalau testimoni rekan Sidik selama berada di sana, apakah memang betul-betul menemukan kayu gelondongan yang cukup banyak? Kemudian bisa digambarkan kalau yang besar itu sebesar apa rekan Sidik yang sudah ditemui? Allah, untuk yang terlihat batu-batu besar sebesar ada yang besar rumah ya. Batu-batu besar yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana turun batu dari atas kemudian terbawa oleh luapan air. Kalau nggak karena Allah ya, turun segitu besarnya batu. Termasuk batu gelondongan yang masih patang, masih utuh, kemudian turun semuanya mengenai rumah-rumah, menyapu di mana yang dilewati, kemudian tersapu. Kalau sudah ya berhenti di sini. Batu dan pohon-pohon besar-besar yang masih panjang-panjang. Ya. Berarti itu kita bisa bayangkan juga bahwa kekuatan airnya juga sangat besar ya. Kemudian dengan tekanan yang sedemikian rupa karena bisa membawa berbagai material yang bahkan besar-besar aja bisa terbawa begitu ya. Apalagi ini kita bayangkan untuk masyarakat yang ada di sana yang mungkin terkena ya. Baik. Kemudian rekan Sidik, kalau dari sisi masyarakat yang ada di sana yang barangkali mengungsi terdampak dan lain sebegitu terdampak begitu, itu kondisinya seperti apa? Untuk saat ini memang sudah agak lumayan tertangani ya. Tapi kemarin kita dari tim Satgas yang membuka posko itu sudah juga dekat dari Bapak di sekitaran
Danau Maninjau itu sudah Mm-mm. banyak terlayani Iya. dari dapur umum, dari kesehatan itu sudah banyak yang mengunjungi. Insya Allah sudah berkurang untuk beban dari masyarakat yang mengungsi, karena termasuk ini juga di sini pengungsi itu tidak bisa terfokus terpusat dari satu tempat, tapi beberapa menyebar. Menyebar di beberapa tempat dan masih banyak yang ikut mencari keluarganya gitu ya. Betul ya. Ya, wow. Baik, kemudian kalau demikian dari sisi kebutuhan begitu rekan Sidik, ini bisa diinformasikan juga sebetulnya yang paling dibutuhkan di sana itu Apa? jenis apa saja? Ya. Untuk saat ini logistik dari kebutuhan keseharian, kemudian yang utama memang air, karena air di sini semuanya hampir terkena. Air itu hanya beberapa titik yang masih bisa lancar dari PDAM, dari air yang dari atas itu cuma titik-titik tertentu yang masih padat. Berarti air kecampur lumpur gitu ya? Betul. Airnya yang bersih sudah hampir nggak ada. Kemudian kalau logistik, kebutuhan keseharian itu insya Allah ya harus masih diperlukan. Kemudian kesehatan masyarakat itu kalau ada ya, masih kemarin di posko kita juga banyak yang kunjung. Tiap harinya ada ratusan. Siap. Berarti bisa kita tarik benang merah bahwa kebutuhan air ini menjadi salah satu utama juga ya. Iya. Kemudian bahan-bahan makanan, logistik, termasuk tadi ada poin lagi apa rekan Sidik tadi? Kalau Yang untuk pakaian kesehatan. bagaimana? Pakaian gimana? Pakaian termasuk, kalau pakaian ya ada sebagian gitu ya. Jadi posko-posko yang ada menyediakan pakaian itu ya Oke. memang Ya. tidak terlalu Tidak terlalu urgent terutama ya? air. Oke. Justru air dan kesehatan tadi ya yang disampaikan rekan Sidik ya. Oke, berarti yang paling penting kita kalau mau kirim uang aja gitu ya? Oke. Meskipun iya. sebetulnya semuanya juga kita terima ya, tetap dibutuhkan karena nanti bagaimanapun insya Allah akan disalurkan. Untuk logistik bawanya ke sana itu loh ya, logistik dan lain sebagainya itu ya. Ya. Baik. Kemudian Oke, rekan Sidik, ya. kalau rekan-rekan tim SAR ini yang dari Jawa, kemudian kalau dari tim yang ada di Sumatera apakah juga ada? Dari Sumatera malah justru Banyak. beliau sudah duluan ya dari Sabtu Sejak karena awal memang ya. dekat masuk ya. Mm-mm. Asesmen awal dari rekan-rekan SAR MTA yang berada di Sumatera Raya itu ada beberapa cabang, beberapa perwakilan. Itu kita rata-rata kemarin ada sekitar beberapa perwakilan itu total 20-an. Oke. Siap. Berarti alhamdulillah sudah 20-an SAR MTA di sana ya. Kurang lebih Baik. baik. Kemudian Dan untuk itu mungkin ya ada rollingan, jadi tidak selalu dia terus itu dari rollingan bergantian. Oke. Tiap perwakilan, tiap cabang itu ada rollingan bergantian 5 atau 6 hari, kemudian 3 hari gitu, diganti gitu. Oke, baik. Nah, rekan Sidik, ini untuk saat ini ya, apa saja yang akan dilakukan untuk hari ini, kemudian beberapa hari ke depan tentunya yang akan dilakukan SAR MTA. Ya, untuk hari ini kita fokus ke satu tempat di Palembayan yang sangat luas area terdampak terkena longsoran, galudu atau banjir bandang tadi. Oke. Itu sangat luas, kemungkinan korban atau jenazah yang masih tertimpa di dalam lumpur, di dalam material itu masih tidak banyak. Kemudian kita yang dari sekitar Danau Maninjau yang kemarin naik Iya. itu kita sementara untuk pemantauan karena di sana materialnya batu besar. Kalau dengan manual kita tidak mampu, batu besar, kemudian pohon-pohon besar, kita kemarin ada juga yang dibantu dari ekskavator yang kemarin bergerak juga. Nanti insya Allah mendukung, kita menunggu atau memantau dari laporan-laporan masyarakat. Kalau memang ada tanda-tanda kemungkinan ditemukan, kita baru pergerakan yang kita koordinasi dengan Basarnas yang ada di sini. Oke. Siap. Iya, baik. Tapi untuk saat ini aman ya, rekan Sidik, teman-teman SAR di sana? Insya Allah aman Mbak. Insya Allah kita Alhamdulillah. mengutamakan keselamatan kita sendiri. Untuk pergerakan kita harus safety dulu, kita harus siap semuanya.
Oke. Siap. Baik, Ya. terima kasih rekan Sidik untuk informasi dan juga laporannya pagi hari ini. Satu yang terakhir ini barangkali ada yang dipesankan kepada para pendengar secara luas begitu mumpung disimak di 12 radio jaringan dan juga apa istilahnya ya, motivasi untuk bisa menggugah hati kita semuanya. Monggo rekan Sidik. Oke, siap. Untuk para pendengar yang mendengarkan, memantau dari setiap kita, untuk mungkin memberikan bantuan atau memberikan kita bisa dikoordinasikan dengan tempat-tempat yang bisa untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang masih banyak kita butuhkan di sini, korban-korban yang banyak membutuhkan. Siap. Siap, baik. Baik. Terima kasih, Terima kasih rekan Sidik. Selamat melanjutkan Sama. aktivitas. Semangat Ya, rekan semangat ya. Sidik. Sehat selalu, Semangat. insya Allah. Semangat luar Salam biasa. untuk teman-teman yang ada di sana ya, Insya semoga Allah, untuk insya seluruh sana ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Baik, saudara pendengar ya. Tadi laporan dari rekan Sidik yang ada di Poskosar Sumatera Barat ya, Betul, di Kabupaten Agam. Agam. Nah, pendengar silahkan ya salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia, BSI kode banknya 451, nomor rekening 2234 234 111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan setelah transfer, dimohon untuk konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Ya. Siap. Baik, rekan Rahmat dan juga para pendengar, Iya. kita break sejenak ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Ya. Tetap bersama kami di Kabar, Kabar Persada Persada akhir pekan. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini.